mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi atau permintaan area perdagangan dalam bisnis. Dan yang terakhir, bisa memahami tipe-tipe lokasi dalam bisnis kita. Nah, lokasi area perdagangan. Pemilihan lokasi ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya dalam strategi. Ya, saya sudah pernah mengutarakan di pertemuan awal bahwa retail itu 3 poin utamanya itu lokasi. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan ketika kita mau melakukan bisnis retail, itu adalah lokasi, dan lokasi. Kenapa? Karena lokasi ini menanggung konsekuensi bagi retail. Ya, contohnya kalau kita punya bangunan baru ya, retail itu kan sesuatu yang sifatnya adalah fisik, atau kalau dalam bahasa pemasaran kita menyebutnya tangible. Tangible itu sesuatu yang sifatnya adalah physical evidence. Jadi tidak bisa dipindahkan sewaktu-waktu. Nah, pemilik retail itu memilih 2 tempat, misalkan berseberangan dengan toko lain yang menempati lokasi baru dengan pesaing toko makanan yang lain. Nah, ini salah satu contohnya mengapa Indomaret dan Alfamart itu biasanya berdiri tidak jauh dari lokasi tersebut. Jadi coba kalian pahami kalau ada Indomaret, biasanya di situ selisih berapa ratus meter itu ada Alfamart. Nah, kenapa? Karena memang secara visibilitas di market yang mereka dari itu memang sama. Ya, jadi marketnya itu target sasarannya memang orangnya sama. Sehingga ketika membeli bangunan, biasanya mereka ada 2 opsi ya. Jadi sewa bangun atau memang dibeli kemudian dibangun. Ya, ini kan modelnya franchise ya. Kemudian ada price-nya beda-beda, ada yang Alfamart yang kecil ya, nanti ada yang agak besar tuh Alfa Midi, Alfa Plus dan lain sebagainya. Nah, di dalam membuat keputusan terkait lokasi, maka harus memikirkan 3 tingkatan. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu merujuk pada sebuah negara, ya bagian negara atau kota tertentu atau metropolitan capital area. Nah, mengapa di sini harus dipikirkan? Ya, kita bisa belajar dari kasus perang Ukraina dan Rusia, di mana Messi akhirnya meninggalkan benar-benar Rusia, di mana mereka masih memiliki aset berupa aset fisik di sana. Nah, ini kan yang tadi sesuai dengan yang saya ungkapkan di awal, harus berhati-hati pertimbangannya terutama di dalam memilih sebuah lokasi. Kemudian yang kedua, area perdagangan merupakan area geografis yang berdekatan dan punya basis mayoritas pelanggan dan penjualan sebuah toko, mungkin bagian dari sebuah kota, atau bisa meluas ya, di luar batas kota tersebut, tergantung pada toko dan para pelanggan potensial di sekitar. Kemudian yang ketiga, tempat spesifik dan khusus ya, misalkan kayak food court area ya, atau mungkin memang khusus area memang untuk penjualan retail. Nah, dalam membuat keputusan tadi, seorang retail harus menguji 3 tingkatan tadi. Nah, dalam menguji tadi, biasanya secara berurutan dijelaskan faktor pertama adalah apa yang mempengaruhi satu area perdagangan tersebut. Jadi ada daya tarik apa. Kedua, bisa diuji dengan memberikan target penjualan dan pengujian dengan beberapa metode peramalan. Ya, jadi peramalan di sini itu bukan peramalan seperti kita adalah orang yang paranormal, tapi peramalan ini adalah yang kita sebut sebagai forecasting. Nah, kalau di dalam manajemen operasional biasanya kita mengenal yang namanya forecasting, meramalkan data penjualan ya, untuk penetapan apa budget. Ya, budget itu kalau di dalam dunia marketing kita sebut sebagai sebuah target. Kalau dia tercapai kita sebut dia berapa persen dari targetnya. Nah, data penentuan target ini berasalnya dari forecasting atau peramalan. Nah, datanya dari mana? Dari time series. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dalam segmen area perdagangan, di sini terdapat berbagai model ya. Di sini ada cluster-clusternya juga. Jadi di gambar 6.1 itu ada
primary trade area, ada secondary trade area, dan juga ada swing trade area. Nah, ini didasarkan pada jumlah indeks populasi, ya, kluster prima, kemudian tingkat pendidikan, ya, dan juga ketertarikan pada lifestyle atau gaya hidup. Nah, biasanya kalau misalkan kita semakin ke tengah, nah ini biasanya pada situasi pelanggan yang sangat potensial. Ini biasanya dilakukan retail-retail yang langsung membuka lokasinya itu di tengah kota. Ya, nanti akan saya jelaskan contoh dari primary trade area. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah ada kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, pekerjaannya apa saja, itu sensitivitas harga tidak akan terlalu dipikirkan. Karena orang akhirnya yang penting butuh. Ada mahal, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau sudah barangnya mahal, barangnya nggak ada. Nah, ini kan jadi problem. Tapi kalau sudah masuk di primary trade area, biasanya orang ini membeli bukan karena dia harganya murah, tapi kadang memang dia butuh. Yang penting barangnya ada. Kemudian faktor yang mempengaruhi demand atau permintaan suatu area perdagangan. Ya, di wilayah-wilayah terbaik area perdagangan itu adalah tempat yang menghasilkan demand yang tinggi atau permintaan yang tinggi. Ya. Nah, di situ kita bisa melihat meskipun analisis wilayah berbeda-beda ya, di perdagangan tadi, karena perbedaan luas wilayah, tapi biasanya juga terdapat faktor-faktor yang berbeda yang membuat suatu wilayah tersebut itu menarik untuk dipilih. Nah, ini contohnya misalkan kalau di area-area tertentu ya, Semarang atau di Solo itu banyak sekarang model tema retail itu yang menyajikan beberapa tampilan gitu ya. Beberapa tampilan sehingga orang itu mau datang ya, karena memang dia memang ingin menikmati suasana yang ditawarkan oleh peritel tadi. Kemudian yang selanjutnya, dalam menakdir permintaan maka ada 5 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, skala ekonomi versus kanibalisasi. Yang kedua adalah demografi dan karakteristik lifestyle. Kemudian yang ketiga iklim bisnis, part kompetisi, dan yang terakhir masalah lokasi secara global. Nah, kita masuk pada skala ekonomi dulu ya. Jadi skala ekonomi itu menunjuk pada keuntungan biaya rendah yang bisa didapat dari ekspansi aktivitas operasional di sebuah perusahaan yang merupakan salah satu metode dalam meraih keunggulan biaya rendah sehingga menciptakan keunggulan bersaing. Ya, jadi gambaran sederhananya itu analoginya kayak gini. Di dalam ekonomi, ketika kita bisa memproduksi barang dengan jumlah yang banyak, ya, dengan bahan baku yang murah, maka kita bisa menekan namanya adalah biaya produksi. Nah, ketika biaya produksi dia bisa ditekan turun, maka harga pokok produksinya juga akan menjadi rendah. Nah, kalau HPP-nya bisa rendah, kita bisa menjual dengan keuntungan sedikit, tapi bisa lebih murah dibanding kompetitor yang lain. Ya, saya kasih contoh misalkan kayak di Cina. Kenapa di Cina itu produknya bisa lebih murah dari di Indonesia? Secara quality dia lebih bagus. Ya, karena di sana mereka memang produksinya massal, teknologi manufakturnya juga sudah tinggi. Jadi misalkan kalau mereka jual 100 pieces ke kita, ya kalau kata dalam 1 bulan bisa memproduksi 500 pieces produk, itu 400 sudah terserap di negaranya dan dia sudah untung ya. Jadi BIP-nya sudah masuk. Nah, dia masih ada 100 yang harus dijual lagi. Sehingga 100 ini kalau kita mengacu pada perdagangan internasional, ini mau dijual harga berapapun dia sudah untung karena yang 400 biji tadi sudah terjual di negaranya sendiri. Itulah makanya kalau kita sebut namanya adalah predatory pricing, atau ada juga yang mengatakan itu modelnya adalah model dumping. Jadi menjual mahal di negaranya, menjual murah di negara orang lain untuk menghancurkan pasar dari negara yang lain. Itu ada salah satu hal seperti itu yang sekarang memang terjadi di
aplikasi ya, salah satu aplikasi di Cina itu yang ini baru coba dikaji ya, karena dia akan menerapkan B2C. Ya, B2C itu artinya dari company dia langsung ke konsumen. Ya, ini kan bahaya kalau produknya mereka bisa masuk ke Indonesia, tetapi dalam arti kita belum bisa bersaing secara sehat. Artinya produk-produk lokal akan tergerus secara masif. Nah, pada awalnya retail itu kan dasarnya adalah pemilihan lokasi terbaik. Tapi kadang mereka juga milih jaringan pertokoan. Nah, kenapa? Karena biasanya memasang iklan untuk 20 toko dalam satu area yang sama, maka biaya yang dikeluarkan itu akan lebih ini ya, akan sama dengan kalau hanya dari satu toko. Makanya biasanya kalau di ruko-ruko perdagangan itu satu unit ya, tapi beda-beda brand atau merek. Nah, itu kalau di misalkan di Solo itu namanya yang di daerah Pulau Baru, kan trade area gitu, itu area perdagangan. Itu salah satu contoh dari kanibalisasi versus skala ekonomi. Kemudian yang kedua adalah demografis dan karakteristik gaya hidup. Nah, di dalam kasus ini, area banyak populasi yang tumbuh itu bisa dinikmati area-area yang menunjukkan kadang populasinya menurun. Nah, beberapa retail seringkali membuat keputusan untuk masuk di pusat perbelanjaan baru untuk mengantisipasi terjadinya permintaan yang besar di area pinggiran. Nah, dengan demikian bisa dikatakan penetapan lokasi itu juga tergantung pada sasaran atau target yang dikejar. Ya, contohnya di sini mahasiswa itu rata-rata pendapatannya rendah. Ini tidak seluruhnya ya, tapi rata-rata, di mana mereka masih mengandalkan uang saku dari orang tua. Nah, permasalahannya ada beberapa privilege orang itu yang dia dari keluarga yang cukup berada, terdidik ya, sehingga menciptakan potensial permintaan baru. Ya, makanya kalau di kampus-kampus swasta yang baik ya, jadi dalam tanda kutip secara SPP-nya juga sangat mahal, itu banyak sekali konsultan yang menawarkan fasilitas-fasilitas yang bahkan kalau di hotel, bahkan kayak AC, ya, mandi air panas, jacuzzi dan lain sebagainya, untuk melengkapi kebutuhan lifestyle tadi. Ya, walaupun ini tidak banyak ya, tapi kalau untuk kampus-kampus yang biasanya berbasis internasional atau mungkin dia sudah terkenalnya adalah kampus-kampusnya orang presiden ya, dan lain sebagainya, bisnis ini cukup menjanjikan. Nah, karena tadi dari berasal keluarga kaya dan relatif terdidik. Nah, kemudian yang ketiga adalah iklim bisnis. Nah, ini terkait dengan pengamatan tren kecenderungan pekerjaan konsumen. Jadi kerjanya apa, tingkat pendidikannya apa, kita harus mengikuti trennya ini. Nah, pertumbuhan dalam pekerjaan itu tidak cukup meyakinkan sebuah lingkungan retail yang kuat di masa depan. Jika pertumbuhannya tidak terdiversifikasi dalam sebuah industri, maka area tersebut adalah area yang kurang menguntungkan akibat trennya terus menurun. Nah, jadi istilahnya itu kalau homogen dan heterogen di dalam pekerjaan tadi. Nah, ini kan pendapatannya kan bisa dihitung, dia menengah ke bawah, kalangan menengah atau menengah ke atas. Nah, ini salah satunya di Indonesia di beberapa bulan terakhir mengalami deflasi. Ya, daya beli masyarakat itu menurun. Jadi mereka itu wait and see ya, melihat kondisi ekonomi, termasuk nanti keadaan ekonomi kita ke depan bagaimana, sehingga mereka cenderung menahan uang. Di samping itu ada kondisi banyaknya layoff atau PHK. Ini juga adanya bisnis retail ini juga harus bisa mempelajari tren-tren tersebut agar bagaimana produknya itu tidak menurun ya secara drastis untuk keuntungan. Kemudian yang selanjutnya ada kompetisi, tingkat kompetisi yang mengalami kejenuhan, ya, di mana konsumen banyak barang pilihan ya, kadang kita jenuh. Kemudian tingkat kompetisi yang kurang ada store area, jadi areanya itu hanya sedikit toko yang menjual barang, dan tingkat kompetisi yang sifatnya berlebih atau oversold area. Ya, coba kalau kita lihat sekarang kayak di mall-mall itu modelnya kan banyak ya, template-nya itu kalau yang bawah biasanya untuk yang tenan-tenan gitu ya, nanti yang lantai 2 misalkan khusus store retail yang lokal
orang nasional, nanti yang di London juga biasanya yang multinasional company, ya, misalkan kayak DIY, ya, kalau yang di misal lokal itu ya ada Investir, gitu. Kalau internasional ada IKEA dan lain sebagainya. Kemudian yang lantai atas biasanya itu yang untuk game ya, permainan atau football. Nah, ini terkait dengan kompetisi. Jadi kompetisi bagaimana peritel tadi itu bisa menyajikan suasana yang berbeda setiap hari. Jadi kalau mengunjunginya itu tidak mengalami yang pertama tadi, ya saturated rest area, mengalami kejenuhan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah masalah secara global. Nah, retail perlu pengambilan keputusan dalam wilayah tertentu, maka dia harus mengamati karakteristiknya, termasuk traffic atau lalu lintasnya. Jadi otorisasi itu harus dihitung ya. Jadi berapa tiap orang ruralan, ya. Kemudian area seperti itu, kebanyakan mereka pekerjaannya apa, range umurnya itu dari berapa sampai berapa, tingkat pendapatannya dari berapa sampai berapa. Apalagi kalau itu lokasinya di global, di nasional. Contohnya kayak McD ya. Coba berikan saya contoh satu McD yang tidak berada di tengah kota. McD ini sering saya mengatakan ini adalah perusahaan yang F&B tapi juga ini ya apa perusahaan properti, karena asetnya itu rata-rata dia di primary area tadi tengah kota. Jadi itu rata-rata memang betul-betul jantung kota, sehingga nilai asetnya itu cukup mahal. Mungkin pertimbangannya tadi juga bisa salah satunya adalah karena lokasi tidak bisa dipindah serampangan,